Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Bahkan meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, salat merupakan hal yang wajib kita kerjakan. Meskipun kita tidak mampu untuk berdiri, maka Islam memperbolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan sholat bisa dikerjakan dengan hati. Maka sangat tidak logis sekali apabila seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia masih meninggalkan ibadah sholat yang berfungsi sebagai tiangnya agama. Namun perlu kalian ketahui bahwa ternyata ada orang yang melakukan sholat namun sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, dalam mengerjakan sholat tentunya meski sesuai dengan syarat dan rukun sholatnya, agar sholat kita tidak termasuk sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah memberikan peringatan melalui dalil dan hadisnya agar kita tidak mengerjakan sholat yang seperti ini yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Meskipun sholat merupakan dari tiangnya agama, namun ternyata ada beberapa jenis sholat yang justru sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya inti dari segala perkara adalah agama Islam dan yang menopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lantas sholat yang seperti apa yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah, dan jenis sholat apa saja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, sholat 5 waktu bukan lagi bentuk ibadah yang mesti dipertanyakan tentang status hukumnya. Dari berbagai dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan secara jelas dan lugas bahwa sholat ada yang hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah. Bagi sebagian umat muslim, ada yang kerap kali menganggap enteng masalah sholat, sehingga akibatnya sholat yang seharusnya bisa mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun justru berubah menjadi sebuah ritual ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, sebab esensi utama dalam melaksanakan sholat yaitu mesti dilakukan dengan penuh ketenangan dan juga kekhusyuan. Sedangkan ibadah sholat yang dikerjakan tanpa tumaninah dan juga khusyuk, maka hal ini bisa menghilangkan ruh daripada sholat itu sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, sholat yang dikerjakan dengan terburu-buru tanpa disertai dengan tumaninah dan juga khusyuk, sholat seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, padahal ini adalah salah satu penyebab sholat seseorang menjadi sholat yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengibaratkan orang-orang yang sholatnya tanpa tumaninah
itu sama dengan berbuat kejahatan seperti halnya seorang pencuri dari solatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Lalu beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan dalam riwayat hadis lain disebutkan bahwa pada suatu hari setelah Rasulullah selesai mengerjakan sholat berjamaah bersama para sahabat, kemudian datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, dan kemudian lelaki tersebut langsung mengerjakan sholat sendirian dengan melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai dengan jeda atau tanpa disertai dengan tumaninah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai para sahabatku, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Dan barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka ia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa model ibadah seperti itu diibaratkan seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma saja tanpa pernah merasakan kekenyangan. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat yaitu tidak memperhatikan rukun sholat, yang salah satunya yaitu mengerjakan sholat dengan disertai tumaninah. Meskipun semua orang tidak ada yang bisa menyangkal bahwa masalah diterima atau tidaknya sholat seseorang itu hanyalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai umat muslim, kita mesti memahami bahwa ibadah yang telah ditetapkan rukunnya, maka itu tidak bisa diubah ataupun dilanggar, sebab rukun adalah salah satu kewajiban dalam sebuah ritual ibadah. Sehingga jika kita sudah mengerjakan sholat dengan baik dan benar, baik secara ilmu fikih ataupun secara hakikatnya, maka kita akan merasakan manfaat daripada sholat itu sendiri, baik secara lahir ataupun batin. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa sholat merupakan perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan juga kemungkaran. Dan jika sholat itu tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan juga kemungkaran, maka secara hakikatnya engkau belum mengerjakan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang memelihara sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya dan juga akan menjadi jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, maka sesungguhnya sholatnya itu tidak menjadi cahaya dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salatnya itu tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka salatnya itu hanya menambahkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu golongan orang yang mengerjakan sholat namun dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.